Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pelajaran kita dalam mengkaji kitab Fadl al-Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik, kita sekarang masuk di hadis yang kedua dari bab, masih dalam bab tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Baik, sudah kita baca hadis yang pertama dari hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim, dan dibawakan juga oleh beliau dari riwayat Imam Muslim pada lafaz yang kedua. Nah, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Dan lafaz yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini kata para ulama, dia timbangan amalan yang zahir. Jadi kalau mau lihat ciri dari amalan itu diterima, maka ditimbang dia dengan hadis ini. Ya. Dilihat pada sejauh mana dia mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Baik. Adapun timbangan amalan yang batin, itu hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah, ya, yaitu innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan tergantung oleh apa? Oleh niatnya. Nah, itu kata para ulama dari timbangan yang batin. Ya, timbangan amalan yang batin yang berkaitan dengan hati. Ya. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Agar amalan diterima oleh Allah, itu harus terpenuhi dua perkara. Ada timbangan batinnya, itu hadis masalah niat tadi itu, innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua ada timbangan zahirnya, dari sisi amalan yang dia perbuat, ya, sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu tambahan dari penjelasan hadis yang sudah kita terangkan, ya. Dan hadis itu sudah kita terangkan sisi pendalam penulis, ya, menjelaskan bahwasanya seorang masuk dalam agama Islam itu dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan perkara bid'ah dalam agama. Ya. Dan sudah diterangkan apa itu bid'ah pada pertemuan sebelumnya. Yang merupakan jalan yang ditempuh dalam agama yang apa? Yang menyerupai syariat, ya, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperhatikannya definisi bid'ah itu. Nah, yang sudah kita terangkan, ya, pada pembahasan sebelumnya. Ya. Baik. Dan hadis ini juga ada bantahan, ya, bagi mereka yang melakukan dari perkara bid'ah itu. Ya. Sudah diterangkan dari faedah hadis, ya. Padanya ada penjelasan dari bahaya bid'ah, dan padanya diterangkan kepada kita dari syarat diterimanya amalan, yaitu dengan di antara salah satu dari syaratnya yaitu seorang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba
Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan untuk Al-Bukhari, ya maksudnya ini hadis dari riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali siapa yang tidak mau, yang enggan. Maka sahabat tanya ketika itu, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Ya, dari umat Rasulullah yang tidak mau masuk ke dalam apa? Surga. Nah, maka Nabi terangkan di situ, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, siapa yang mentaatiku kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang masuk dalam neraka. Atau yang apa dikatakan situ, yang telah enggan, ya. Di sebagian riwayat dikatakan situ wa man asani, ya, dakhalal nar, gitu ya. Siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk dalam api neraka. Jadi kalau lafaz di sini dikatakan wa man asani faqad aba. Dalam riwayat Al-Bukhari, siapa yang bermaksiat kepadaku, ya maka itulah orang yang enggan. Yang enggan, maksudnya enggan masuk ke dalam surga. Baik. Ya. Ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Itu seorang dengan cara dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu metode dari cara beragama, ya. Masuk Islam dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat dari penjelasan hadis, dikatakan sini oleh Al-Bukhari, dan untuk Al-Bukhari ini segera ma'ruf, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya, dari salah seorang ahli hadis, ya, nama lengkapnya itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ya, bin Ibrahim Al-Bukhari, nah, rahimahullah taala. Jadi kunyanya Abu Abdullah. Ya, nama aslinya adalah Muhammad. Ayahnya namanya Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Bin Bardisbah kalau dilanjut lagi masih panjang, ya. Dari Al-Bukhari. Ya. Al-Bukhari itu kalau di sekarang itu masuk di daerah Rusia sana. Ya, di daerah Rusia. Kadang ada yang mengatakan di bagian Uzbekistan, bagian dari daerah negara Uzbekistan. Ya. Jadi ini bukan dari orang Arab, ya, tapi dari orang luar. Tapi bisa menjadi ulama, bisa menjadi imam dari imam kaum muslimin. Dipahami, ya? Menunjukkan ilmu itu dia merupakan anugerah. Ya, nama mesti dia dari Arab atau dari Yaman. Ya. Tapi kadang ada ulama itu bahkan dia dari luar, ya, dari luar Saudi. Nah, itu banyak dari masa dahulu, ya. Ya, kita lihat dari hal tersebut. Ya. Nah, baik. Ini dari biografi ringkas Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau dari ulama yang hidup di abad kedua Hijriah, ya. Di akhir kedua Hijriah dan wafat atau beliau lahir di tahun 194 Hijriah, ya, 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Nah, baik. Biografi Al-Bukhari itu luas, ya. Kita tidak menjelaskan panjang lebar di sini. Jelas dari imam yang terkenal
dari Imam ahli hadis, di mana kitab Sahih Al-Bukhari itu dan hadis yang kita baca ini itu dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Ya, dia merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, yang disepakati oleh kaum muslimin. Jadi kalau mau lihat dari dasar pijakan dalam beragama setelah Al-Quran, itu adalah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Baik. Ini biografi ringkas dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Adapun Abu Hurairah, ini sudah kita bahas dulu biografinya di bab yang pertama ya. Nanti dilihat kembali situ di di hadis ya, masalah hari Jumat. Qadallahu anil jum'ati man kana qablana sampai akhir hadis. Baik. Di bab yang pertama, di hadis yang kedua. Nah, dari pembahasan keutamaan Islam. Baik, jadi kita tidak bahas lagi di sini, kita hanya masuk di materi ya, pembahasan materi. Nah, walaupun Abu Hurairah dimaklumi dari nama ringkasnya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Mulai dari Yaman yang masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Hanya berguru kepada Nabi SAW selama 4 tahun saja. Ya, selama 4 tahun. Ya, hanya beliau fokus belajar Masjid Nabawi dan menjadi ahli hadis, ya, ahli fikih, ya, dan ahli dalam agama ini. Baik. Ini dari ringkas biografi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti dilihat lengkapnya sudah kita bahas di hadis yang kedua dari bab yang pertama. Baik. Ya, sekarang kita lihat di hadis yang beliau bawakan. Baik. Situ kata beliau rahimahullah taala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Ya, di sini umat dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis itu sudah kita terangkan ya. Yaitu ada 4 makna. Ada 4 makna. Ya, mungkin dulu sudah pernah kita singgung ya di sebagian majelis. Ada yang makna yang pertama, umat bermakna sekelompok dari manusia. Ini yang dibahas di hadis ini ya. Sama dengan ayat di surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Ya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul. Dipahami ya? Tiap umat ada rasul. Maksudnya di situ sekelompok dari manusia. Itu makna umat. Ya, sama dengan hadis yang telah kita baca ini. Ya. Kemudian ada makna umat yang kedua. Dia kadang bermakna waktu. Bermakna waktu. Ya. Potongan dari waktu. Itu diterangkan di surah Yusuf. Tentang kisah Nabi Yusuf itu yang didatangi oleh orang yang di penjara itu, dikatakan di situ waddakara ba'da ummah, dia ingat setelah umat, ya, maksudnya setelah waktu, berlalunya waktu tertentu, dia ingat itu, ya, maksudnya Nabi Yusuf ada di penjara. Nah, dia pandai dalam mentakwil mimpi. Baik. Setelah sebelumnya dilupakan oleh syaitan, kemudian dia ingat setelah berlalunya apa? Waktu. Dikatakan situ waddakara ba'da ummah. Itu makna umat yang kedua. Kadang bermakna waktu. Kemudian yang ketiga, umat kadang dia bermakna tauladan atau panutan. Ya. Itu diterangkan di surah An-Nahl, di mana kata Allah ketika Allah puji Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan di situ inna Ibrahima kana ummah. Ya. Sungguh Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Ya. Maksudnya di situ umat yang bermakna teladan, contoh yang terbaik. Ya.
Itu sudah 3 ya, dari mana umat. Nah, kemudian yang keempat dari mana umat yang terakhir, dia bermakna agama. Bermakna agama. Ya. Itu diterangkan di surah Az-Zukhruf, dinukil dari perkataan orang-orang musyrik. Ya. Dikatakan di situ, inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati ayah-ayah kami di atas umat. Maksudnya apa? Di atas agama. Ya, di atas agama. Baik. Itu 4 makna dari umat ya. Jadi kalau untuk membaca ayat-ayat dan hadis, jadi hati-hati ya. Itu larinya kemana maknanya? Apakah larinya ke sekelompok manusia, atau dia bisa bermakna waktu, atau bisa bermakna apa tadi yang ketiga? Teladan atau contoh. Yang keempat kadang bisa bermakna apa? Agama. Itu hati-hati ya. Itu diantara dari kaidah-kaidah tafsir ayat atau hadis. Ya, ingat saja itu 4 itu. Tidak akan lari dari situ. Dari mana umat? Ya. Nah, sama dengan hadis yang telah kita baca di sini. Kata Nabi, setiap umatku. Berarti ini bermakna apa ini? Sekelompok dari manusia. Bukan bermakna waktu atau teladan atau agama tadi ya. Setiap umatku, kata Nabi, agar dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian ada makna yang lain lagi di sini. Itu tadi dari sisi makna umat ya dalam ayat atau hadis. Ya. Kemudian di sisi yang lain lagi para ulama membagi ya, umat itu terbagi 2. Ini pembagian umat ya. Pembagian umat yang bermakna tadi sekelompok apa? Manusia. Itu terbagi 2 lagi di bawah. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Ya. Nah, di sini yang di mana ya? Di sini yang dimaksud. Ya, apakah umat dakwah atau umat istijabah? Ya. Saya terangkan dulu sekarang apa itu arti umat dakwah, apa itu umat istijabah. Supaya Anda bingung. Umat dakwah itu artinya umat yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Terserah dia mau agama apa. Yang jelas dia hidup setelah Nabi apa? Diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Jadi orang-orang yang hidup di masa setelah Nabi itu diutus, maka ini dikatakan umat apa? Umat dakwah. Artinya mereka ini didakwai untuk masuk dalam agama apa? Islam. Ya. Ini pendapat yang pertama ya dari para ulama yang menafsirkan hadis ini. Setiap umatku akan masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Pendapat yang kedua, kata mereka umat di sini dia bermakna umat istijabah. Ya. Apa itu umat istijabah? Yaitu umat yang dia menjawab seruan Rasulullah SAW. Ya. Dia masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dikatakan apa? Umat istijabah. Dan itu yang lebih kuat ya. Ya, pendapat yang kedua ini itu yang lebih apa? Yang lebih kuat. Karena yang masuk ke surga itu adalah umat Rasulullah yang masuk dalam agama apa? Islam. Bukan umat dakwah. Kalau umat dakwah kan dia luas. Ya, ada Yahudi, Nasara yang hidup kan setelah Nabi diutus. Itu banyak umat yang hidup ketika itu. Tapi di antara mereka ada yang masuk Islam, ada juga yang apa? Yang tidak. Kan begitu. Jadi umat di sini yang lebih dekatnya dia bermakna umat apa tadi? Umat istijabah. Maksudnya setiap umatku yang menjawab ya dakwaku begitu, atau kata lainnya yang masuk Islam ya, atau kata lainnya yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah ya, itulah yang akan masuk ke dalam apa? Surga. Paham ya? Itu pembagian dari umat tadi ya. Sekelompok dari manusia itu terbagi 2 lagi. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Dan di hadis ini dia bermakna umat istijabah. Ya. Setiap umatku kata Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Illa man aba, kecuali siapa yang enggan. Ya. Ternyata ada dari umat Rasulullah yang enggan di sini. Ya. Maka di situ sahabat tanya Nabi,
Ya, kalau ya Rasulullah, man ya'ba. Di riwayat lain dikatakan kila wa man ya'ba. Dikatakan siapa yang enggan itu. Nah, Nabi terangkan di situ yang enggan, ya, masuk surga itu adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, ya, maka dia adalah orang yang sungguh dia adalah orang yang apa? Yang enggan. Ya, yang enggan. Ya. Dipahami ya? Baik. Di sini siapa orang yang enggan itu? Ini diterangkan juga oleh para ulama ya. Sebelumnya kita bahas dulu sini akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau tadi kan sudah kita bahas ya, sudah kita pahami. Umat Rasulullah itu yang masuk ke surga adalah umat istijabah yang sudah diterangkan tadi. Ya, sekarang ya ada berapa cara seorang masuk ke surga itu? Kalau dia sudah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu ada yang membagi 2 cara, ada juga yang membagi 3. Di antara umat Rasulullah yang telah berislam, yang mentaati beliau, ya. Salam tadi ya pembahasannya. Jadi umat Rasulullah yang masuk ke surga itu bisa dibagi 3 macam. Bisa dibagi 3 macam. Walaupun ulama kebanyakannya membagi 2. Yang pertama ada yang masuk surga di awal kali mereka masuk surga. Ya. Jadi setelah adanya hisab sudah ditahu di situ mana penghuni surga, mana penghuni neraka, maka mereka akan masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Ini namanya yang masuk di awal kali. Ya. Ada yang kedua, dia masuk surga juga, tapi setelah melewati siksaan dalam api neraka. Ya. Ini kalau dia masih punya keimanan, masih muslim dia, hanya dia bawa dosa-dosa besar misalnya kan. Ya. Allah kehendaki dia disiksa, maka dia disiksa. Walaupun kan ada dua macam di situ ya. Orang yang meninggal yang buat dosa besar itu ada 2 macam. Ada yang diampuni oleh Allah, tapi ada juga yang dikehendaki oleh Allah dia disiksa dalam neraka. Tapi akhirnya masuk apa? Ke dalam surga. Itu 2 macam. Ada yang masuk pertama kali, di awal kali. Ada juga yang dia terlambat masuk setelah disiksa dalam neraka, baru masuk ke dalam apa? Surga. Ya, ada juga sebagian ulama yang mengatakan ada yang lebih duluan lagi daripada yang pertama tadi itu. Itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Adab. Ini harusnya kita kejar ya. Nah, Nabi terangkan dalam hadis itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan setiap 1000 ada tambahan 70.000 lagi di situ. Ya, di riwayat yang lain dikatakan ditambah dengan 3 cidukan dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlah yang sangat banyak. Ya, dari umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Adab. Dia tidak dihitung lagi. Ya, tidak ditimbang amalannya dan tidak disiksa oleh Allah. Ini yang terdepan ya, yang terdepan sekali. Ya, Nabi terangkan ciri-cirinya itu ada 4 sifat. Ada yang tahu di sini? Hah? Yang pertama apa? Yang tidak minta diruqyah. Ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Ya. Sembuh dia, tapi ini orang dia tidak minta dikai. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak apa? Bertatayur. Apa itu tatayur? Ya apa? Anggap kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, lalu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu namanya apa? Tatayur. Itu dibahas nanti di kitab Tauhid. Kemudian yang keempat,
Cirinya apa? Yang hanya bertawakal kepada Rabb-Nya. Ya. Ini ringkas ya, 4 dari ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Adab. Ini yang lebih duluan lagi ya, daripada yang pertama tadi itu. Itu ada 3 ya, dikatakan oleh para ulama dari cara seorang masuk ke dalam surga. Ya. Ada yang masuk tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang setelahnya itu di belakang lagi menyusul dari orang-orang miskin misalnya kan, ada diterangkan di situ. Karena orang-orang miskin itu lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya. Tertahan orang kaya itu ratusan tahun begitu. Karena banyak yang akan dipertanggungjawabkan dari hartanya. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah orang-orang yang disiksa dalam neraka, ya, karena dia masih muslim, masih punya keimanan, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ringkasan ya. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga. Itu mereka yang muslim, yang beriman ya kepada Rasulullah, yang mentaati Rasul dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, sedikit lagi ya. Kita selesaikan. Nah, dari mana hadis? Baik. Kemudian dikatakan dari illa man aba. Kecuali siapa yang enggan. Siapa yang enggan. Di sini kata para ulama, dari mana siapa yang enggan? Di sini juga ada 2 makna. Ada 2 makna. Ya. Ada yang enggan, yang dia berpaling dari agama Rasulullah. Ya, dipilih agama lain misalnya kan, Yahudi, Nasara atau Majusi atau agama-agama yang lain. Ini dihukumi orang yang enggan masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Atau ada makna yang kedua yang enggan, dia berpaling dari agama, dia masih umat Rasulullah. Ya, masih umat Rasulullah. Tapi dia enggan masuk ke dalam surga, dalam artian dia berpaling dari agama Allah. Ya. Nah, di sini juga nanti bertingkat-tingkat. Ada yang bisa dia berpaling, bisa kafir dia. Ya. Karena di antara bentuk kekafiran ya, berpaling dari agama Allah. Itu diterangkannya oleh para ulama. Ya. Ada juga dia tidak sampai kafir. Dia tidak sampai apa? Kafir. Itu diterangkan di kisah 3 orang itu kan, yang datang di majelis Nabi SAW. Yang pertama ada yang datang, dia duduk di depan. Ya. Nah, itu kata Nabi, Allah juga bersegera kepadanya. Ada orang yang kedua, dia malu-malu, duduk di belakang. Ya. Allah juga malu kepadanya. Nah, orang yang ketiga ini dia berpaling. Ya. Dia berpaling. Dia tidak masuk di majelis. Ya. Dipaham ya? Itu Allah dikatakan di situ di hadis juga berpaling darinya. Nah, jadi yang enggan di sini terbagi 2 ya kata para ulama. Ada yang enggan dalam artian dia mengikuti agama selain agama Rasulullah, agama Islam. Ya, atau yang kedua tadi dia masih dari golongan muslim, tapi dia berpaling dari mempelajari agama misalnya. Ya, dia masih muslim. Hanya kadang banyak kekurangan tentunya pada agamanya. Tapi itu dari mana hadis ya? Dari mana hadis? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ya. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Baik. Sudah jelas itu ya, mana hadis? Ya, man ata'ani dakhala jannah. Ini penjelasan dari kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mentaati Rasulullah, kemudian dia jauhi larangan beliau. Yang ketiga dia benarkan apa yang beliau kabarkan. Yang keempat, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi SAW. Itu diantara konsekuensi ya dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Dan yang kelima ditambah juga bisa dia mencintai Rasulullah. Ya, di atas manusia yang lainnya. Ya, yang ada di alam semesta ini. Dia memuliakan Rasulullah, dia agungkan, ya, dan seterusnya ya dari konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepada kata Rasulullah,
maka dialah orang yang enggan. Ini tadi juga terbagi dua di situ ya. Yang bermaksiat di situ bisa bermaksiat, dia lakukan kekafiran, kesyirikan, itulah yang enggan masuk surga. Dan yang kedua, bermaksiat dalam artian dia melakukan apa? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Baik. Sebenarnya di sini ada pembahasan yang lain lagi, tapi waktu tidak cukup ya, kita uraikan. Nanti kita sambung insyaallah taala mungkin di pertemuan berikutnya. Jelas ini sudah kita jelas dari pembahasan hadis. Sisi pendalan penulis rahimahullah taala ya. Jadi beliau membawakan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita metode atau cara masuk dalam agama apa? Islam. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bermaksiat kepada beliau. Ya, ini dilihat ya di tiap-tiap dalil itu sudah diterangkan ini metode-metode. Kalau kemarin di hadis yang pertama diterangkan di situ metodenya, yang lain lagi yaitu seorang dengan cara dia mengikuti sunnah ditinggalkan apa? Bid'ah. Ini mirip-mirip maknanya ini, tapi saling melengkapi semuanya, saling melengkapi. Baik. Ya segera itu dulu dari akhir majelis kita ya. Insyaallah taala cukup dan nanti kekurangannya kita akan lengkapi insyaallah taala di sesi berikutnya di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik. Ya segera itu dulu dari akhir majelis. Semoga manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.